Halo YouTuber. Nah, kali ini kami kedatangan tim dari Mercedes-Benz. Ini dari dealer Kalimas di Jogja ya, Pak Pati ya. Jadi ini bentuk kepedulian dealer Mercy Kalimas kepada customernya, dan mereka membawa tim untuk ngecek kesehatan unit-unit Mercy yang ada di perusahaan kami. Nah, yang paling bagus ini mereka bawa ini namanya Star Diagnose. Barang ini nggak bisa keluar sembarangan, ya. Bahkan dealer aja mungkin nggak punya ya. Artinya barang ini barangnya Mercy. Nah, inilah yang membedakan Mercy dengan Hino. Jadi karena sudah computerized, mereka harus pakai sistemnya sendiri. Nah, hari ini kita akan lihat cara kerjanya mesin ini, karena ini jarang-jarang bisa keluar. Dan saya terima kasih sekali ini dibawain tim lengkap, Pak Pardi yang biasa kesini, Mas siapa? Solihin. Ya. Ini Pak Anto beserta kru. Nah, ini ada sekolahnya Mercy. Nanti saya akan suatu saat mungkin main ke sana, lihat-lihat ya kan, sekolahan khusus untuk mekanik, mendidik mekanik Mercedes. Oke, sekarang kita lihat kerjanya ya. Mari Pak. Ini saya barusan dijelaskan, berarti nah ini kan oleh dealernya PT Kalimas Arubu, betul. Ya. Kemudian ini setiap kendaraan ada checklistnya nih, ada oli macam-macam, ya kan. Iya. Lalu bagian bawahnya ini ada kebocoran sok enggak atau apa. Baut-baut, per baut, suspensi, kampas rem, bla 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 bla, ini sampai fungsi-fungsi nanti juga dicek ya, sampai ECU-nya ya. Nanti lambarannya seperti ini ya. Oke. Nanti setelah ditemukan ini. Jadi bisa dilihat ya, ini kalau dealer kerja memang teliti. Jadi walaupun kita mungkin nggak ada keluhan tapi tetap dicek. Betul, ya. Betul, nggak ada keluhan dicek selama COVID ini. Oke. Sip. Nah, ini kita lihat yang Star Diagnose-nya. Ini Star Diagnose-nya ya Pak? Berarti ini kayak komputer tapi bukan laptop ya ini ya? Iya. Oh, kita tahu mereknya Panasonic. Touchscreen. Ini dari sini nyambungnya ke ini Pak. Dia ada soket diagnosisnya masuk ke sini, baru nanti datanya kita ambil dari sini. Nah, ini agak gelap ya, tapi ini ada, bentar. Nah, ini dari mesin ECU-nya, itu ada soketnya ini. Waduh, ini nih. Nah, ada soketnya ini ya berarti ya. Soket ini ada kayak adaptornya, masuk ke ini. Nah, dari sini ke sininya? PCI ini kita via WiFi Pak. Oh, jadi alat ini ngomong sama komputernya ini pakai WiFi. Oke. Wah, ya pantas nggak ada yang jual ini. Ini alatnya kayak alat militer ini, kayak alat perang ya kan. Jadi udah bentuk koper, layarnya langsung di depan, touchscreen. Ini kita nunggu ya, dia diagnosis ya. Perlu buka sistemnya. Dan ini dia diagnosis otomatis ya. Kita nanti memasukkan VIN ya, nomor sasesnya baru nanti ketahuan. Oh, Data SNK nanti Pak tadi berdasarkan PIN. oh gitu. Betul. Semua nanti masukkan. Wow. Ini dia bisa untuk nyervis Mercy, Maybach, Barat-Benz, Setra, sama Kobas. Wah, keren. Barat-Benz itu khusus di India Pak. Oh, khusus India ya? Seperti Mas 97. Tuh, yang untuk India. Oh, oke.
Ini saya nyutingnya nggak boleh deket-deket biar nggak ketahuan. Tapi percaya aja, pokoknya ini canggih, ya kan? Kita ini kan termasuk salah satu properti intelektual ya. Jadi kita menghormati, nggak kita shoot semuanya. Paling nggak kita tahu, oh bentuknya seperti ini loh. Alat legend yang namanya Star Diagnose itu loh. Jadi ini alatnya ada beneran, nggak alat gaib ya kan? Nah kalau misalkan nih mas, mesinnya tak ganti, sama-sama mesin 1525, tapi kan nomor kendaraan sama VIN kan enggak, apa yang terjadi? Nah, untuk misalkan penggantian mesin, itu kan sebenarnya kontrol unit nggak ngerekod itu ganti mesin. Karena yang terdapat di Star Diagnosis nanti yang dibaca adalah kontrol unitnya. Oh, asal kontrol unitnya masih sama Ya, gitu. masih sama. Dan kalau misalkan kontrol unitnya yang lain pun dipasangkan, yang kebaca ya kontrol unit yang lain, misalkan tak pindah mesinnya itu sak kontrol unitnya. PIN-nya ini sama kontrol unitnya itu tapi orang gaduh berarti. Ya, bisa jadi seperti itu. Ini alatnya saking canggihnya, dia nggak mau ditipu, ya kan? Jadi kalau mobil ini rusak, suatu saat rusak, terus mesinnya tak ambilin sak gelundung di sana, tapi kalau sak komputernya ikut mobil yang sana, dia bingung. Kita masukin datanya VIN-nya yang mobil ini, tapi bacanya kontrol unitnya yang sana. Ya. Itu bingung dia ya berarti ya. Makanya kadang di sistem kita kalau di workshop itu kan ada kadang-kadang unit masuk, kendaraan masuk di kita di workshop, kok ini nggak ketemu di sistem antara Jakarta kemudian Jerman, kok nggak sinkron gitu kan. Nah itu kadang-kadang Ini sampai Jerman? iya, tapi tetap kita lapornya ke Jakarta dulu sistemnya. Kadang-kadang kelihatan di situ antara VIN dengan kontrol unit ya ada. Terus solusinya apa ini? Ya sebenarnya sih kalau misalkan ada penggantian engine kan resminya itu harus lapor ke dealer. Iya. Cuman kan untuk maksudnya apa ada keluhan ke depannya sih nggak ada. Ya. Karena kan yang dibaca di situ kan hanya kontrol unitnya. Oke. Itu aja. Ini sebenarnya salah satu bentuk servis ya kan. Tapi kadang buat customer yang rodo sembrono itu ya menyulitkan. Ya kan, kalau misalkan kita wes gonta ganti mesin, ya kan. Ya. Nah, itu bikin repot karena ininya nggak terbaca, dia bingung antara VIN-nya sama kontrol unitnya kok beda itu. Tapi tetap bisa. Itu. Oke, nanti kita lihat hasil print-printannya ya. Kita lihat hasilnya seperti apa supaya ada contoh konkretnya. Tapi lain-lain berarti oke, Mas. Yang ini udah beres ini. Untuk yang bagian luarnya sama bagian kaki-kakinya oke udah. Oke. Tinggal yang Ini berarti elektriknya tadi disarankan cek di kontrol temperatur atau kabel-kabelnya ya? Ye. Yang mobil ini ya. Oke. Jadi kalau Mercy dicolok ini nih, kalau Mercy sedan antenanya patah, dia tahu oh ini antenanya patah karena dia kayak ngirim jalur setrum ke sana. Kalau nggak dapat respon artinya ada sesuatu di sana gitu. Kan seperti itu toh? Sama seperti yang 1525 tadi itu kan kabelnya ada yang maksudnya ngefong sama
tidak hubungan, tidak komunikasi dengan Ya. control unit. Jadi Ya. terputus di tengah jalan, nggak mau masuk terus. Ya. Nah, atau kadang-kadang kita jumper kabel. Ya. Itu biasanya. Masalahnya di Mercy itu kebanyakan misalkan apa ya? Ini motornya ampere ya. Harusnya. Harus ya. Ya misalkan lah harusnya 2 ampere gitu kan harusnya. Oh, kalau 2 ampere komputernya ngerti ini punyanya misalkan kontrolernya gas, Ya. yaitu 2 ampere. Tapi karena mau masang variasi LED, dicoloki di situ di jumper berkurang setengah ampere, ya kan? Ya. Komputernya bingung. Ini 1,5 ampere berarti sisanya. Berarti opo ini kok nggak ketemu gitu loh. Nah, ini ribetnya di situ. Tapi sebenarnya itu untuk jaga safety-nya kita. Iya. Ya kan? Benar, iya. Benar. Makanya beberapa sopir maupun pengusaha ada yang banyak milih Hino karena merasa kalau Mercy itu agak terlalu ribetnya di situ Iya, elektriknya. elektriknya. Tapi menurut saya nanti kedepannya kalau Hino pun sudah elektrik Ya, pasti harus akan harus gitu. perlakuannya sama. Sama. Gitu loh. Jadi Dan dari Mercedes sendiri sudah start duluan. betul, Iya, betul. gitu. Nah, makanya ini memang Hmm. perlu kunjungan-kunjungan seperti Iya. ini Sosialisasi. Untuk apa ya? membiasakan itu sama transfer teknologi. Teknologi betul. Tapi ya ora iso ditransfer wong iki ra entuk duwe. Iya. Dealer pun cuma sewa. Gitu. Jadi ini wah alatnya canggih banget ini. Iya betul. Makanya seperti Mas, hal yang penggantian sekring misalnya dari yang tadi 10 ampere ya harus gantinya 10 ampere. Nah, Betul. itu loh. Hal yang Betul. semacam itu sih makanya. Jadi hal yang Kalau dulu pengalaman ya istilah selama ini kita jalanin 1525 itu kadang-kadang sopir-sopir itu kalau di jalan ada lampu sensor yang nyala itu ya perlakuannya cuma berhenti, Berhenti, ya ya. kan. Kalau dia masih bisa jalan dia akan jalan terus. Kalau nggak bisa jalan dia akan berhenti, dimatiin, dicopot, ya toh? ya sensornya. ditiup angin kompresor pasang atau apa pasang lagi. Harapannya reset. Sebenarnya itu kalau kayak zaman dulu saya mainan Nintendo, kasetnya kadang-kadang ya hang, dicopot, ditiup-tiup, colokin lagi. Kayak gitu. Nah, kita ini sama Pak Anto yang bagian ngecek-ngecek. Hari ini kita ngecek berapa, Pak? Bisa Ada 4 unit. 4 unit ya. Yang paling parah mana? Paling parah 1526-nya. 1526-nya parahnya kenapa ini? Karena tadi setelah kita cek di engine-nya ternyata ada satu plugnya atau penutup yang di engine-nya itu lepas atau hilang, Pak. Oke, kita bisa lihat nggak ya? Oke, monggo. Ini ya? Di sini. Oh, ini nggak kelihatan sini ya, tak bawain. Nih. Nah, plugnya ini. Bentar. Ini ya? J. Nah, itu lubang. Harusnya itu ada tutupnya kayak. Bentar, ini. Nah, harusnya ada tutupnya kayak gini nih. Oh, nggak kelihatan nih. Ya wis lah. Ya, itu harusnya ada tutupnya seperti itu. Nah, itu harusnya ada tutupnya, tapi yang ini hilang. Nah, itu. Sampai push rod-nya kelihatan. Jadi push rod-nya kelihatan itu. Oke. Oke. Nah, efeknya yang di bawah itu, Pak, olinya bocor. Oke. Itu ya. Jadi olinya bocor netes-netes itu dari situ. Nah, tadi juga ditemukan kabel yang D+ untuk alternatornya putus. Oke, kabel yang Harusnya di itu kan untuk indikator yang ada di depan, gambar aki. Ya. Nah, itu ternyata di depan mati, kemudian di sistem pengisiannya juga ada trouble. Ternyata dari kabel yang dari alternator ke kontrol unit FR Ya. itu putus. Oke. Nah, itu hal-hal yang menarik ya. Saya tadi yang tertarik juga yang itu.
satu unit kita itu ada problem. Jadi dari kontak dia langsung dijumper ke motor starter. Ya toh, harusnya dari kontak itu nyambungnya ke komputer di depan FR. Ya. FR itu Kalau di belakang atau unit ngomong belakang. ke MR, kontrol unit di belakang. Iya. Baru MR ini yang ngasih Kode. listrik ke starter harusnya. Relaynya dulu, Oh, ke relaynya. Motor starter, dari relay motor starter baru ke motor starter. Ke motor starter. Iya. Tapi sama montir kami di jumper langsung dari kontak ke motor starter. Jadi kalau dinyalain motor starternya hidup, ngeng. Tapi mesinnya itu nggak tahu kalau dia itu disuruh hidup. Ya. Itu menarik. Jadi ini kalau misalkan nanti bisa dilihat ya Pak, tak pinjam sebentar. Ini bisa dilihat di sini. Nah, laporannya seperti ini ya. Ada nomor polisinya, ada kerusakannya apa, kebocoran, ya kan? Lalu ada juga ini kondisi kampas rem 80%, cek baut macam-macam 75%. Ini, jadi ini dicek beneran, ya. Ini ada tulisannya plat nomor 6 hilang, ya. Jadi dari sini kita bisa tahu mana yang perlu diperbaiki. Ya. Nanti kalau hasilnya secara komputer ini akan seperti ini. Nah Pak, nah, ini tolong dijelasin Pak untuk nek misalkan yang kayak gini ini bacanya gimana? Kalau misalkan ada yang centang seperti, maaf ya tangan Ya, saya nggak kotor. apa-apa. Centang itu artinya oke lah, maksudnya tidak ada masalah. Hmm. Kalau F besar seperti ini itu terjadi false atau terjadi kesalahan. Nah, ini untuk yang 1525 tadi kita cek ternyata itu hanya ada kesalahan yang dulu itu pernah terjadi storot. Nah, di unit 4 silinder mati itu terjadi smooth idle control within limit atau pernah terjadi sesuatu kerusakan di unit pumpnya yang nomor 4, entah unit pump atau mungkin bisa nozzle-nya Pak. Ya. Itu terjadi. Nah, internal fault itu bisa saat ini juga kadang-kadang, biasanya kalau untuk internal fault 4024 itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Tetapi untuk dibuat jalan sih Oke masih ya, bisa. nggak ada masalah Tapi ya tetap kalau sudah seperti ini jaga-jaga Pak. Oke. Artinya mungkin nggak tahu kapan mesti akan Bisa ada. tiba saatnya kesalahan. untuk meninggal. Oke, tapi Untuk itu kembalinya. nanti misalkan ini rusak, kita bisa tahu komponen apa yang perlu diganti ya? Untuk kontrol unit tidak Pak. Oh, harus semua? Iya harus Sak satu. kontrol unit MR-nya itu? Iya. Wah, mahal itu. Jadi makanya nanti hasilnya harus seperti ini. Jadi harus centang semua. Ini yang 1525 tadi Pak. Jadi centang semua untuk ADM ataupun MR-nya. Oke. Jadi oke, nggak ada masalah kalau sudah centang semua. Oke. Wah, ini. Dan ini untuk yang unit di sini ini kilometernya udah mencapai 90.000. 790.000. Jadi kalau 1 juta. ya, Mau tapi kalau kembali kenal lagi. kalau ngelihat tahunnya sih harusnya dia udah 1 juta lama. Cuma berarti nggak terlalu sering operasional, Ya. gitu loh. Mungkin karena efek pandemi juga Pak. Ya, oke. Jadi gitu ya. Jadi ini Pak Anto ini bagian apa Pak? Sebenarnya saya di Kalimas di bagian trainingnya, Nah, di berhubungan dengan training center di di Kalimas PLK, ya. ya. Berarti gurunya. Ya, tapi masih ada senior lagi. Oh. Tapi berhubung hari ini saya juga nggak dijadwalkan di kelas, jadi saya mendampingi Pak Parti dan rekan-rekan yang datang ke Oke. Sumbralam. Kalau di sana belajarnya, ini ngomong sedikit Pak. Yeah. Pak Anto ada bagian khususnya atau all round semua? All round. All Jadi round? bebas. Jadi biasanya sih kalau kita kan ada 2 kelas Pak di Kalimas. Satu kelas awal itu biasanya kan kita ada 3 instruktur. Kalau satu instruktur ini tidak di kelas, bisa nanti satu instrukturnya lagi membacking di workshopnya, backup di workshopnya. Oke. Tapi kalau nanti semuanya ini berbarengan di kelas ya mau nggak mau kita di kelas semua. Oke. Sip. Nah, ini Itu- kelihatan ya, gurunya aja nggak takut kotor gitu loh. Jadi muridnya harus praktek beneran ya Pak ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Anto atas Ya. kunjungannya. Ini juga pelatihan ke montir-montir saya juga, Ya, kita yang jelas, update. Semoga kedatangan kita ke sini itu membawa manfaat Ya. bagi sumber alam sendiri. Bagi kita juga artinya kita benar-benar terjun ke lapangan. lapangan. Ya, betul. ke PO-nya. Kita itu janjiannya butuhnya cuma apa? Gimana kita bisa beresin ini tanpa start diagnose, itu yang perlu. Oke, makasih Pak Anto. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini berarti Oke, nah sore ini kita tadi ngecek hari ini dapat berapa ya Mas Fardi? 4 unit.
Dapat 4 unit ya? Ya, 4 unit. Jadi 4 unit, kerusakannya macam-macam, ada yang bagus, ada yang sebenarnya sepele, tapi ya itu tadi karena kita nggak terdeteksi sama kita nggak tahu, jadi itu ya cuma komputer yang bisa membaca gitu loh. Jadi memang ya ini berguna sekali sih, saya terima kasih didatengin nih dari Kalimas. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol sebentar dulu, Mas Wardi. Mas Wardi ini senior juga ini di Kalimas, ya kan? Udah berapa tahun ya, Mas? 34. Oh, baru 34 tahun di Kalimas. Gimana kondisinya kalau dealer saat ini buka nggak, Mas? Buka. Tiap hari ya? buka. Tiap hari buka. Meskipun dalam kondisi pandemi semacam ini, khususnya Kalimas tetap buka. Tapi saat ini base banyak juga yang kontrol ke Kalimas gitu atau visit ke seperti ini? Yang masuk ke Kalimas sebagian besar yang untuk tipe OF 917 karena ada campaign dari pihak Mercedes-Benz Jakarta dan juga yang masih waranti, Pak Tony. Oke. Iya. Oke. Terus kalau teman-teman PO yang di Jogja, kalau misalkan yang memerlukan juga ada kunjungan seperti ini, Pak? Ada. Kita selalu siap 24 jam dengan situasi semacam ini. Yang sudah dikunjungi kayak saya, PO mana aja? Kemarin sudah 30 sesi pertama itu 30 perusahaan, yang 40, yang kedua ini 30 perusahaan. Oh, oke. Iya. Berarti ini udah masuk ke sesi kedua ya? Sudah ada sesi kedua. Jateng DIY. Jateng DIY. Oke. Iya. Oke, terus lah sekarang kan dealer kan buka. Iya. Ya kan? Kalau di sana protokolnya gimana? Apakah buka seperti biasa atau ada apa yang harus diikutin itu? Tetap kita harus berpegang kepada standar operasional dari WHO sendiri, tetap diberlakukan masker, cuci tangan segalanya lebih ketat. Tidak ada istilahnya terbuka bebas, tidak ada. Ya, distancing itu diperlukan sekali. Ya. Lalu ini kan ada anak-anak kayak bajunya PKL, tapi sebenarnya mereka itu muridnya dari Kalimas ya. Betul. Ini bisa dijelaskan nggak singkat programnya Kalimas ini apa sih, mendidik montir Mercy atau gimana? Oh iya, ya kita secara spesifikasi Kalimas sudah mulai buka itu tahun 93, itu program 1 tahun khusus untuk engine diesel. Terus dari programnya engine diesel itu tujuannya ya kita menciptakan mekanik yang lebih paham, lebih andal dalam arti bisa menguasai secara teori maupun secara praktek gitu tadi. Oke. Ya. Itu mesin diesel berarti khusus kendaraan komersial bis dan truk, atau misalkan kan sekarang Mercy ada juga yang sedan diesel, terus kendaraan-kendaraan kecil yang diesel juga. Ya. Itu juga dipelajari atau khusus yang komersial? Sampai saat ini khusus yang komersial, diesel yang untuk kendaraan komersial. Oke. Ya. Dan tidak cuma mesinnya aja ya, kaki-kaki semua juga itu ya? Semua, dari engine maupun dari perlistrikan, bodi dan sebagainya dipelajari semua. Nah, caranya masuk gimana? Kita sudah selama pandemi sudah ada sistem online. Ini yang terakhir angkatan 66 ini pendaftarannya sudah via online. Oke. Nah, maksudnya misalkan saya dari syaratnya apakah minimal SMA atau harus SMK atau dari perusahaan yang harus ngirim atau gimana, Pak? Sekarang dari semua jurusan bisa dari SMK, SMK dan lebih spesifik memang SMK. Tapi dari SMA pun juga banyak, Pak Tani. Oh, bisa. Ya? Bisa. Terus itu biayanya ada biayanya juga ya? Ada. Biaya selama 1 tahun itu belum termasuk uang saku, itu sekitar 25 juta untuk tahun ini. Oke. Ya. Berarti itu harus biaya sendiri lah ya? Biaya sendiri. Ada yang sponsor, ada yang biaya sendiri. Oke. Dan untuk saat ini justru malah peminatnya itu kebanyakan dari luar Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan. Oke. Ya. Karena emang mungkin sana juga hidup juga sih, artinya pertambangan, perkebunan, gitu. Dan truk-truk Mercy kan kita lihat juga banyak itu sekarang di perkebunan itu ya. Oke, lamanya cuma setahun ya? 1 tahun. Sampai saat ini programnya Kalimas baru 1 tahun. Kalau yang 3 tahun itu masih di Mercedes Pusat, di CVI Jakarta. Itu programnya 3 tahun. Kalau Kalimas sendiri sampai saat ini 1 tahun. Ya. Ada bakal dikontrak enggak? Kalau misalkan lulus terus bisa enggak bekerja di
Kalimas itu atau mana? Bisa. Sejak awal dari biasanya dari mulai pendaftaran itu biasanya sudah ada ya misalnya sponsor itu sudah ada kontrak, sistem kontrak ataupun dari sponsor perusahaan-perusahaan otobus maupun dari PT-PT. Biasanya seperti itu. Berarti misalkan sumber nyponsorin seseorang, tentu setelah lulus dari situ harapannya kan kerja ke saya, ya kan? Tapi misalkan dia umum, misalkan hasilnya bagus, mungkin bisa ngelamar kerja di Kalimas atau disalurkan ke PO atau ke perusahaan yang lain ya. Betul. Oke. Tuh, di Jogja berarti ada satu kejuruan yang khusus Mercy loh ini, 1 tahun aja. Ya, jadi Anda bisa kalau bingung mau belajar mengenai mesin di mana, bisa coba searching, cari info mengenai pendidikan Mercedes ini di Kalimas. Oke, terima kasih banyak Mas Pardi. Sama-sama, Pada masa seperti ini ya perhatian dari dealer, support dari dealer, apapun bentuknya, itu kita sangat menghargai karena ya memang masanya susah, jadi kita harus bergandengan tangan. Gitu. Dengan harapan gini Pak Tony, istilahnya pengecekan secara visual selama COVID ini mudah-mudahan bermanfaat bagi perusahaan otobus, khususnya yang mempunyai armada Mercedes. Karena tentu saja kita tahu semua untuk unit-unit saat ini terus terang banyak yang off, tidak operasional. Jadi mudah-mudahan pengecekan secara visual dari program Mercedes-Benz Pusat ini bermanfaat sekali bagi perusahaan-perusahaan otobus yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Ya. Gitu, sampai ketemu di video kami berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Oke.